Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathan qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa alal jumlati fa alamatus suquti min ainillahi wal kauni fi maktillahi al-amalu bimaksiatillah fal musirru alaiha magitu rahman wa waliyu syaitan wa baghidu ahlil iman. Kesimpulan atau poin dari pembahasan kita di beberapa pertemuan di dalam fasal yang menjelaskan menerangkan tentang dampaknya keburukan, kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, kezaliman dan yang lain sebagainya. Fa'alama sukut min ainillah, tanda seseorang itu gugur dari pandangan Allah. Wal kaun fi maktillah, tanda orang tersebut itu berada di dalam murkanya Allah. Apa tandanya seseorang yang gugur dari pandangan Allah, berada di dalam murkanya Allah? Al-amalu bimaksiatillah, orang yang bermaksiat kepada Allah. Di kemaksiatan kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, membuat orang tersebut mengeluarkan dirinya dari pandangan Allah. Seseorang itu ketika memalingkan wajahnya dari kita, ketika orang itu tidak mau melihat kita, itu pasti karena apa? Jengkel.
karena marah, karena tidak suka, sehingga ia memalingkan wajahnya, tidak mau melihatnya. Seperti itu orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak mau melihatnya, Allah enggan memandangnya. Jangan kemudian dikira aman, nggak apa-apa, nggak masalah. Pertanyaannya, adakah satu aja dari kehidupan kita itu kita dapat dari selain Allah? Ada nggak satu aja dalam kehidupan kita dapat dari selain Allah? Nggak ada. Karena semua yang hidup di alam semesta, bukan di dunia saja, di alam semesta, dari Allah. Dan itu sudah dijelaskan, diterangkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak ada makhluk yang ada di bumi kecuali rizkinya dijamin oleh Allah. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jangan kemudian kita menganggap nggak apa-apa, nggak dilihat oleh Allah. Sedangkan tidak ada satupun yang kita dapatkan kecuali itu dari Allah. Pekerjaan manusia itu perantara, yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menolak, ketika Allah tidak menentukan, siapapun yang akan memberi kita tidak akan bisa sampai kepada kita. Nah, tidak akan kita terima siapapun itu. Nah, karena itu nggak bisa kita remehkan. Gugur dari pandangannya Allah, tidak dipandang oleh Allah, itu bukan hal yang menyenangkan dalam kehidupan dunia aja. Kalau seorang suami istrinya acuh kepada dia, atau istri yang suaminya acuh kepada dia, sudah nggak enak kok, sudah nggak nyaman kok. Padahal masing-masing tidak memuaskan. Mungkin suami tidak dianggap memuaskan istrinya dengan apa yang dimau istri. Istri tidak pernah merasa puas dari suaminya dari apa yang dimaunya. Itu aja nggak enak dalam hidupnya. Apalagi ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu ketika Rasulullah acuh kepada dia, tidak melihatnya, tidak melihat, tidak diajak ngomong sama Rasulullah, mereka itu sampai seperti orang stres, seperti orang gila, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Sayyidatuna Aisyah, seperti yang diriwayatkan dalam haditsul ifki, nggak nyaman.
Padahal bukan dari kesalahan. Bukan dari kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang dibuat-buat, enggak. Itu membuat kehidupan mereka nggak nyaman. Ketika Rasulullah berpaling daripada mereka, apalagi Allah. Nah karena itu Allah ketika berpaling dari kita, naudzubillah min dzalik. Itu tandanya adalah ketika kita bermaksiat, Allah berpaling dari kita. Allah nggak mau menoleh kita. Lah orang yang bermaksiat sudah jelas berada di dalam murkanya Allah, karena letak murkanya Allah itu ada dalam kemaksiatan. Nah, murkanya Allah berada dalam kemaksiatan. Fal musirru 'alaiha magitur rahman wa waliyu syaitan wa baghidu ahlil iman. Orang yang terus melakukan kemaksiatan, satu demi satu, kecil sedikit misalnya, tapi terus, orang itu magitur rahman, orang yang dimurkai Allah. Wa waliyu syaitan, dia adalah penolongnya setan, pembantunya setan, bestinya setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu garin." Wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa orang yang berpaling an dzikrir rahman, daripada mengingat Allah. Falam yakhaf iqabah, nggak takut murkanya Allah, azabnya Allah. Walam yarju thawabah, tidak berharap pahalanya Allah. Di orang yang berpaling itu atau ya'shu an dzikrir rahman itu adalah orang yang tidak khawatir dengan murkanya Allah, azabnya Allah, tidak berharap pahala dari Allah. Lah orang tersebut nugayyid lahu syaitanan, Allah dekatkan ia, Allah gabungkan dia dengan setan. Fahuwa lahu qarin, setan ini bestinya, kawannya yang nggak akan mungkin meninggalkannya. Lah setan ketika dekat nempel dengan dia, setan itu membuat apa yang kita lakukan yang salah benar. Jadi selalu menghiasi perbuatan yang salah dengan kebenaran setan. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan tadi itu akan menghalangi kita dari kebaikan, ketaatan, ibadah, wa yahsabuna, dan membuat mereka, orang yang didekati setan ini, menganggap bahwa mereka berada di dalam kebaikan, bahwa mereka berada dalam ketaatan. Karena itu dikatakan waliyu syaitan, karena setan itu aulia atau pemimpin daripada orang-orang yang bermaksiat. Jadi pemimpinnya mereka adalah setan. Selain menjadi orang yang dimurkai Allah,
bestinya setan, temannya setan, baghidu ahlil iman. Orang yang selalu bermaksiat itu adalah orang yang dibenci orang yang beriman. Jadi orang yang beriman nggak mungkin senang dengan orang yang selalu bermaksiat. Sekalipun yang selalu bermaksiat itu adalah orang tuanya, saudaranya, keluarganya. Orang yang beriman nggak akan mungkin senang dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan, tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yu'aduna, mencintai, menyayangi man hadallaha, yang menentang Allah, yang melanggar Allah, wa rasulah, yang melawan Rasulullah, yang menentang Rasulullah. Nggak akan kamu temukan orang yang beriman kepada Allah hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulullah, yang melanggar Allah, melanggar Rasulnya. Nggak akan. Sekalipun yang melanggar tadi itu apa? Aba'ahum, walau kanu aba'ahum, orang tuanya. Diriwayatkan di situ oleh Imam Muqatil bin Hayyan an Murra al-Hamdani an Abdullah bin Mas'ud fi hadhil ayah, di dalam ayat ini walau kanu aba'ahum, yang dimaksud di situ sekalipun orang tuanya. Siapa yang dimaksud? Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Aba Ubaidah ibn al-Jarrah itu qatala abahu Abdullah bin al-Jarrah yauma Uhud. Anaknya membunuh bapaknya di peperangan Uhud. Anaknya memerangi bapaknya di peperangan Uhud. Anaknya sahabatnya Nabi, bapaknya kelompoknya orang-orang kafir Quraisy. Perang dihadapi di peperangan Uhud. Au abna'ahum, atau anaknya, bapaknya muslim mukmin dengan Nabi Muhammad, anaknya tidak, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ketika mengajak putranya untuk apa? Duel. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, dakni akun fi rahatillah. Faqala Rasulullah, mati'na binafsik ya Abu Bakar. Au ikhwanahum, atau saudaranya. Mus'ab bin Umair, sahabatnya Nabi, membunuh saudaranya Ubaid bin Umair yauma Uhud. Au ashiratahum, atau keluarga, famili. Umar gatala khalahu, membunuh saudaranya ibunya Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah yauma Badar, di dalam peperangan Badar. Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ubaidah gatalu, mereka membunuh yauma Badrin, di peperangan Badar, Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Jelas orang yang beriman nggak senang dengan siapa? Dengan pelaku kemaksiatan, sekalipun yang melakukan itu adalah saudaranya.
Sehingga kita perlu bertanyakan iman kita ini. Kita ini benar-benar beriman dengan Allah atau tidak? Karena apa? Kita masih sahabat, besti dengan orang yang selalu bermaksiat. Padahal di dalam ayat Al-Quran sudah ditegaskan, la tajidun qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Jadi itulah dampaknya. Jadi orang yang bermaksiat, yang selalu bermaksiat, dimurkai oleh Allah, dikawal, dipimpin oleh setan, dan dibenci orang-orang yang beriman. Fa iyyaka ya akhi wa ta'arrudha li sakhatillah wa iqabih birtikabi maksiati. Awas wahai saudaraku, menjadikan diri kamu mendapatkan murkanya Allah, berada di dalam murkanya Allah atau azabnya Allah, siksanya Allah, dengan melakukan kemaksiatan kepadanya. Jadi jangan lempar diri kita di dalam kemaksiatan, karena itu membuat kita mendapatkan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok seluruh tubuh kita, sebagian kecil aja Allah larang, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Nah, jangan lempar diri kalian walaupun itu bagian kecil dari tubuh kalian kepada apa? Tahluka, sesuatu yang membinasakan, yang menghancurkan, yang merusak. Sekarang kita ambil pisau, kita lukai diri kita, nggak motong, cuma melukai aja. Haram, nggak boleh. Apalagi ini bukan hanya melukai, tapi membakar dan menghancurkan dengan kemaksiatan. Dan itu termasuk kemaksiatan yang paling besar, itu kedoliman yang paling besar, yaitu mendolimi diri sendiri. Wa mahma da'atka nafsuka ila tirkabiha fadzakir habitila illahi alaika wa nadharihi ilaik. Yang membuat kita terdorong melakukan kemaksiatan itu adalah nafsu. Lah, nafsu ini kapanpun ia mengajak kamu melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, hal-hal yang dibenci oleh Allah, fadzakirha, maka ingatkan nafsu itu, bitila illa alaik, dengan apa? Pandangannya Allah, pengetahuannya Allah atasmu. Jadi nafsu itu jangan kita biarkan memimpin kita. Diajak tidur, tidur. Diajak meninggalkan kebaikan ini, kita tinggalkan. Jangan. Kalau kita terus mengikuti atau dia memimpin kita, nggak akan bahagia ujungnya kita ini. Ujung-ujungnya nggak akan bahagia, nyesel. Nafsunya yang mengajak dirinya untuk tato, kemudian ditunjukkan dalam benaknya ini gambar yang bagus, indah, didorong sama nafsu. Kalau dia mau dipimpin oleh nafsu ini, dikerjakan.
nggak berhenti, nggak selesai. Dari tangan kanan ke tangan kiri, dari bagian depan ke bagian belakang, pindah ke tangan kanan dan kiri. Entek awake sak muka-mukanya. Itu kan aja kan nafsu. Apakah berakhir bahagia? Tidak. Ujungnya mereka nyesel. Belum mati, masih sehat, nyesel. Tapi sudah terjadi, nyesel. Ada yang ditato, senang. Akhirnya setelah beberapa tahun nyesel dengan perbuatannya. Ke dokter untuk menghilangkannya. Katanya dia, menghilangkannya lebih menyakitkan daripada menatonya. Dan biayanya lebih besar. Tidak tambah nyesek itu. Dadanya tambah nyesek, tambah nyesel. Coba nggak ada kan, satu nggak sakit, yang kedua nggak habis-habisi biaya, itu pun nggak bisa sekali, berulang kali, nggak bisa sekali, enggak, berulang kali. Jadi kalau menuruti nafsu untuk menentang Allah, melawan Allah, itu ujung-ujungnya nyesel. Nah, coba tanya mantan preman itu, mantan begal, mantan perampok, mantan penjudi dan lain sebagainya, mereka coba tanya, rata-rata daripada mereka menyesal. Nyesal. Itu kalau menuruti nafsu. Makanya jangan dituruti, jangan diikuti, jangan dibiarkan dia memimpin. Makanya perlu kita serang nafsu ini. Dengan apa? Dengan terus menanamkan dalam diri kita ini bahwa yang kita lakukan dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dimanapun kita. Nggak ada yang sekalipun tahu kita melakukannya, tetap nilainya itu dosa dan diketahui oleh Allah. Pemilik rumah nggak tahu kalau barangnya kita curi, tapi polisi tahu, apa faedahnya? Bangga kita karena pemilik rumah nggak tahu, percuma, ujung-ujungnya tetap penjara. Kenapa? Polisi tahu. Sama dengan kita melakukan kemaksiatan, orang tua nggak tahu, guru nggak tahu, Pak RT, Pak RW, satpam security nggak tahu, tapi Allah tahu. Tetap ujung-ujungnya neraka. Ujung-ujungnya adalah azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti karena tidak diketahui oleh manusia, makhluknya Allah, aman daripada azab, nggak tercatat dosa. Enggak, tetap tercatat dosa, tetap dia akan ditempatkan di nerakanya Allah dengan kemaksiatan itu, walaupun tidak diketahui oleh makhluknya Allah siapapun. Makanya perlu kita tanamkan dalam diri kita ini, dalam bahwa kamu melakukan ini, kalau aku nuruti kamu, walaupun tidak ada yang mengetahui, tetap ini dosa dan diketahui oleh Allah, membuat aku mendapatkan murkanya. Jadi apa faedahnya aku ngikuti kamu? Itu harus terus. Seperti obat itu nggak bisa sekali minum langsung sehat, langsung sembuh, nggak bisa. Butuh berkali-kali. Nah, dokter itu kadang ngasih obat, ada obat itu dibatasi selama sekian hari.
Kalau tidak sembuh, nggak boleh obat itu dilanjut. Resiko bahaya, apalagi untuk anak kecil. Untuk anak kecil biasanya ada obat yang di dalam botol kemudian dituangkan air, kasih batas airnya segini ya, jangan lebih. Itu pun ada batasnya berapa hari, lebihnya nggak boleh. Ya. Lah kita perlu seperti itu, nggak bisa kita sekali mengingatkan, sudah saya ingatkan nafsu saya ini pancet terus, nggak diingatkan terus, nggak bisa, harus terus diingatkan. Mungkin sekali nafsu kita masih kuat, 2 kali nafsu kita masih kuat, 3 kali nafsu kita masih kuat, tapi mungkin 10 kali, 20 kali nafsu kita hanya KO, akhirnya sudah pasrah, nggak mampu nafsu kita. Nah seperti itu, harus terus ya. Wa khawifha bima tawa'adallahu min man asa min alimil adzab. Dan perlu kita menakuti nafsu. Nah, bahasa Indonesianya meden-medeni dengan apa yang Allah janjikan untuk orang yang bermaksiat kepadanya daripada azab yang pedih dan azab yang besar. Nah, harus ditakut-takuti. Nah, lalu beliau Imamul Haddad memberikan satu gambaran, walau lam yakun firtika biha illa fawat manazilis sabiqin wa hirman thawabil muhsinin lakana kafiyah. Nah, misalnya tidak ada murkanya Allah, tidak ada azab, nggak diazab, nggak dimurkai oleh Allah, tapi sebab kemaksiatan membuat kita gugur mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang istimewa, jabatan yang tinggi di sisi Allah. Gugur mendapatkan jabatan yang tinggi ya. Kemudian gugur mendapatkan ya, pahala dari kebaikan, itu sudah cukup menjadi penyesalan mestinya. Nggak ada azab ini, nggak dimurkai, misal nggak dimurkai, misal nggak diazab, nggak disiksa sama Allah, tapi kemaksiatan ini membuat kita gagal mendapatkan jabatan di sisi Allah, atau membuat kita gagal mendapatkan pahala dari Allah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup, sudah sebagai hukuman. Ya apa, kita kerja, orang kerja itu kan biasanya nyari jangka panjang. Ada yang kerja nyari jangka panjang, nanti ini sekarang jadi ini, setelah beberapa tahun ada peningkatan enggak dalam jabatan. Kalau nggak ada, banyak orang yang nggak mau, kecuali memang orang-orang yang nggak memungkinkan untuk bisa naik. Tapi orang yang merasa dia bisa naik dengan ijazahnya dan lain sebagainya, dia nyari pekerjaan yang bagaimana bisa naik. Sekarang mungkin iya di sini, tapi aku nggak mau di sini terus, aku nanti mau naik ke sini. Kenapa? Naik itu kan berarti gajinya naik. Dia memikirkan seperti itu. Orang mau masuk PNS, yang dikejar itu jangka panjang, pensiun. Setelah pensiun itu ada jaminan kesehatan. Kemudian ada apa itu namanya, setiap bulan itu apa biasanya namanya, tunjangan. Nah, itu yang dikejar PNS ya, jaminan kesehatan dan tunjangan, walaupun mereka duduk anteng di rumah, jangka panjang ya, jangka panjang ya. Lah seperti itu dalam kebaikan. Nah, kita jangan melihat, tapi kita harus melihat jangka panjangnya. Kayak wa firtika bihal ar wan nar wa sukhtil jabbar wa ghadabu alladzi la taqumu lahu samawat wal ard. Bagaimana itu tidak menjadi cukup, katanya beliau ya.
karena melakukan kemaksiatan adalah keburukan, melakukan kemaksiatan itu neraka, murkanya Allah yang tidak akan mampu langit bumi untuk menghadapinya, ya. Nah, karena itu di sini nas'alullah al-afiyah bimani, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kemaksiatan, ya, menjauhkan kita dari kemaksiatan, ya, membuat kita tidak nyaman dalam kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya yang lebar untuk kita, ya, memaafkan kesalahan kita, baik yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senang dengan kebaikan, orang yang nyaman dengan kebaikan, dan semoga kita bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.